usianya Pauline yang masih sangat muda, dia tuh dijual sama ibunya untuk main film Wick Wick. Dan saking dia haus akan kasih sayang seorang ayah, dia rela pacaran dengan om-om yang beda umurnya 33 tahun. Dan ngeri banget. Halo guys, balik lagi di Seeker. Bro, kali ini kita mau bawain satu cerita yang pilu ya? mengenai seorang aktris cantik bernama Pauline Chen Paulian. Oke. Nah, jadi Pauline Chen Paulian ini dia seorang aktris syur. Aktris syur ya? Film syur. Jadi film-filmnya yang lebih disebutnya tuh semi berarti ya? Semikonduktor. Nah, di balik film-filmnya ini yang memperlihatkan kewahan, kemolekan bodinya, ternyata memiliki latar belakang cerita yang pilu. Menyedihkan gitu ya? Kan agak nggak tega sih gue pas nyiapin ceritanya ini. Betul, tapi di balik ini kan kita bisa ambil hikmahnya ya, gitu kan? Kita bisa belajar gitu ya. Karena ada hikmahnya ini, jadi kita bawain nih guys. Betul. Kali ini. Pauline Chen Paulian adalah seorang aktris yang lahir di Shanghai, di China tahun 1973. Betul. Nama aslinya adalah Chao Ching. Chao Ching. Tapi dia punya nama beken ini Pauline Chen Paulian. Ya. Dia memulai debutnya tuh sebagai artis Hong Kong itu waktu itu memang terlalu cepat. Oh, oke. Jalurnya jalur ekspres, bro. Jalur ekspres ya? Nah, karena jalur ekspresnya ini bikin jadi menarik. Iya. Jadi dia bukan aktris film-film komersial yang kayak kita lihat. Film-filmnya si Jackie Chan, film-film Stephen Chow atau Andy Lau. Sempet ikutan, tapi dia lebih banyak dikenalnya di film-film syurnya. Syur itu ya, yang tadi semi-semi itu ya. Film yang hot gitu. Hot ya. Nah, dan kisahnya ini memang semakin menariknya lagi karena hidupnya juga berakhir di usia muda. Oke, iya. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Nah, mari kita bawa ini, bro. Ya. Nah, kalau kita bahas kehidupan si Chen Paulian, tentunya kita akan perlu lihat latar belakangnya, bro. Masa kecilnya dia ya? Masa kecilnya. Nah, dia itu lahir dari keluarga yang dimana orang tuanya itu sudah bercerai. Dari dia usianya masih sangat muda, orang tuanya bercerai, lalu dia dirawat oleh ibunya yang single parent. Sebetulnya tuh ayahnya adalah seorang pelukis ya? Pelukis di museum-museum gitu kan? Dan ibunya juga ternyata itu anak seorang artis juga, bintang film. Oh, ibunya tuh anak dari seorang artis ya? Iya, Wang Yi. Jadi memang Wang Yi ya? Sebenarnya dia secara finansial sebenarnya nggak terlalu kekurangan. Iya, betul. Cuman karena dia kurang kasih sayang dari orang tua ya, karena perceraian tersebut. Nah, ibunya ini karena latar belakang anak seorang artis, bintang film, jadi dia ini hidupnya emang suka foya-foya dan glamor gitu kan. Nah, karena waktu dirawat sama ibunya ini dia juga nggak diurus dengan baik, bro. Ibunya memang menikah lagi, lalu pindah ke Hong Kong. Dia pun dititipin ke sang nenek. Nenek dari si ibu ya? Nenek dari si ibu. Ternyata juga nggak dirawat juga, bro, sama si neneknya. Karena mungkin neneknya juga sibuk gitu ya? Banyak kegiatan-kegiatan yang nggak sempet lah ngerawat si Pauline ini. Iya. Nah, akhirnya ketika usianya si Pauline 12 tahun. 12 tahun, remaja ya? Dia diambil lagi nih. Sama ibunya? Sama ibunya. Awalnya dia nggak mau. Karena dia ngerasa udah pernah ditinggalkan. Ya. Dia lebih condong, dia lebih sayang sama neneknya karena yang merawat dia kan sampai umur 12 tahun. Atau ya udahlah gue gini aja gitu sempat mikirnya. Tapi karena dia deep down inside ternyata dia merindukan kasih sayang. Walau bagaimanapun kan anak pengen sama orang tuanya. Bener. Akhirnya dia mau nih ikut sama si nyokapnya. Ibunya ya? Sama ibunya. Tapi tanpa disadarin ini nih, bro. Awal dari kisah pilunya dia ikut nih sama si nyokapnya kan ke Hong Kong. Tapi ternyata memang kehidupan dia bersama ibunya nih nggak sesuai harapannya dia, bro. Ya mungkin dia pikir dia ikut sama ibunya dapat kasih sayang seorang ibu lah gitu kan, walaupun tidak ada seorang ayah. Tapi ternyata ibunya juga kurang memberikan kasih sayang ya. Iya, bro. Yang parahnya lagi si ibunya ini kecanduan judi.
Wah, ya. Waduh, jadi sampai katanya ibunya tuh sering didatangin kayak debt collector gitu ya. Karena dia banyak utangnya, Banyak karena utangnya, berjudi ini karena bro. judi ya. Nah, karena kehidupannya dia yang suram ini dari kecil, jadi dia tuh sering ngerasa insecure. Jadi dia banyak ngerasa terlalu Ketakutan gitu khawatir, ya? iya ketakutan, gitu kan. benar, ketakutan akan seperti ini, akan seperti itu gitu kan. Jadi hal-hal yang memang menimpa dirinya nih bertubi-tubi bro. Betul ya, karena seorang anak kecil gitu kan, masih remaja lah, umur 12 tahun harus menerima kejadian seperti ini gitu kan ya. Ada orang debt collector datang kan, mungkin juga gebrak-gebrak. Iya, ya kita nggak tahu lah ya, kejadian gitu kan, persisnya, tapi pasti sesuatu yang harusnya tidak dialami seorang anak kecil gitu kan. Nah, karena dia juga mengkhawatirkan si ibu ini, ngeliat si ibunya kehidupannya kayak gini, jadi dia banyak kepikiran juga bro. Sampai-sampai dia nih kalau misalkan apa yang disuruh sama ibunya atau tuntutan ibunya tuh selalu diturutin sama dia. Cuman di satu sisi ternyata Pauline ini tuh mempunyai paras yang cantik. Iya, ya kan? Cantik, udah gitu mungkin ya istilahnya dia juga tinggi gitu kan. Nurun dari ibu dan neneknya. Neneknya kan yang seorang artis itu kan. Nah, jadi dia memang tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, bro. Nah, di sini si ibunya kepikiran. Wah, ini anak gue bisa dijadiin alat untuk supaya kehidupan dia nih gitu kan. Ya, jadi si anak ini kelihatan punya potensi untuk jadi seorang selebriti. Selebriti kan. Si ibunya udah lihat itu tuh. Nah, akhirnya si siapa? Pauline. Dia kan memang tidak terlalu sukses di bidang akademik nih, bro. Akhirnya sekolahnya dia mungkin kurang pintar. Iya, kurang pintar. Akhirnya si ibunya tidak fokus ke pendidikan dia. Ibunya punya rencana lain nih, bro. Nah, jadi zaman itu di Hong Kong tuh banyak orang tua yang kayaknya pride-nya tinggi banget, bangga gitu kalau anaknya tuh seorang selebriti gitu. Sebenarnya sih sampai sekarang juga masih kayak di mana-mana gitu ya. Nah, akhirnya dia memang kepikir untuk mengorbitkan si Pauline ini dengan jalan singkat, bro. Nah, ini yang serunya di sini nih. Nah, ini mulainya nih. Jadi ketika usianya si Pauline ini baru 15 tahun, dia disuruh sama ibunya untuk jadi model. Pada waktu itu banyak model freelance. Karena kan dia masih sekolah juga kan. Nah, karena aksesnya si ibu ke dunia hiburan gitu kan, ke dunia glamoran nih ada, paksalah untuk jadi artis. Ceritanya kan jadi model berarti pertamanya kan. Tapi modelnya itu foto-foto yang kurang pantas lah, bro. Yang agak-agak seksi gitu ya. Karena waktu itu umur dia masih 15 tahun, bro. Iya. Nah, karena bayarannya besar, jadi dipaksalah sama si ibunya. Pokoknya mah nggak mau tahu lu harus jadi model gitu kan. Lu mau foto-fotonya seksi-seksi nggak mau tahu, yang penting dapat bayaran besar gitu kan. Yang penting itu, karena ibunya kan kebelit utang juga. Betul. Dan akhirnya karena si Pauline ini under pressure, akhirnya dia turutin lah, bro. Iya. Dia ikut tuh modeling, padahal waktu itu dia tertekan ketika menjalanin itu. Nah, lanjut nih. Ketika usianya 17 tahun. Oh, ini lebih apa ya, lebih naik level ya. Umur 17 kan lagi udah bodinya udah jadi gitu ya. Di umur 17 tahun 90 dia ikut kontes Miss Asia. Tapi nggak lolos seleksi karena mungkin wajahnya terlalu hot. Kalau Miss Asia mungkin kayak wajahnya agak innocent gitu ya. Kalau ini enggak. Mungkin wajahnya terlalu seksi. Tapi karena kecantikannya dia memang menjual. Akhirnya dia mulai dikenal nih, bro. Jadi nggak sukses di kontes ini, tapi dia dikenal dan para eksekutif di studio ATV nih udah melirik dia. Wah, ini kayaknya potensial nih. Dia sempat dikontrak di TV itu. Mulailah dia terlibat di dunia hiburan showbiz gitu kan. Nah, ketika lihat si Pauline ini mulai masuk dunia entertain, nyokapnya seneng banget dong. Nyokapnya happy banget. Nah, tapi akhirnya baru setahun ya dipecat dia sama si ATV itu ya. Karena dianggap perilakunya kurang baik lah. Lalu ibunya ibunya si Pauline ini maksa si Pauline ini untuk masuk ke dunia hiburan yang versi ekspres, bro. Versi ekspres ya. Versi ekspres. Yaitu jalur yang sure tadi ya. Jalur yang sure. Jadi dia ikut ke studio Feng Yue Films yang biasa memproduksi film-film semi gitu ya. Dia potensinya terlihat
bisa diterima nih oleh khalayak, oleh penonton. Dia langsung dikontrak 8 film, bro. Woi, ini semua dari ide ibunya semua ya? Iya, dari ide ibunya nih. Ibunya emang ngedorong untuk, ya udah lu main film gini aja gitu. Pokoknya lu bisa berhasil di sini dan lu bisa dapet duit. Nggak peduli itu film esek-esek kayak apa segala macam, hot segala macam. Pokoknya lu bisa menghasilkan uang nih gitu kan. Nah, pada saat itu dia dikenal sebagai salah satu Feng Yue Girls. Jadi cewek-cewek yang spesialis main film-film Sure tadi. film sure. Nah, pada waktu itu usianya baru 18 tahun, bro. Iya. Karena penampilannya yang udah terlihat dewasa ya. Jadi orang-orang banyak mengiranya memang dia ini udah dewasa, udah mature gitu. Nah, menurut salah satu aktor yang pernah kerjasama bareng dia di film Sure itu. Di film Sure. Jadi si Pauline ini masih sering nangis, bro, dan gemeteran. Iya benar-benar. Itu kan adegan-adegan yang adegan-adegan yang badan ketemu badan lah gitu. Nah, jadi dia tuh sering kayak nangis gitu ya, gemeteran. Gimana ya, kayak nggak bisa terima gitu, bro. Kasian sih kalau gue bilang ya. Jadi sampai-sampai dia tuh nggak mau kalau ada cowok deket-deket dia setelah syuting gitu. Dia ketakutan gitu, bro. Sampai kadang-kadang dia juga waktu pas lagi syuting tuh dia nggak mau gitu kalau sampai disentuh sama lawan main laki-laki itu kan. Justru karena ini malah dia ditegur sama produsernya. Dianggap nggak profesional kan. Iya, dan istilahnya bahayanya kalau memang dia tidak melakukan pekerjaan ini dengan secara profesional, itu dia melanggar kerjasama, kontrak kerjasama dan bisa dapat denda besar gitu. Iya, jadi dia diancam nih sama si sutradaranya kan. Dia bisa dituntut dan dia harus bayar kompensasi malah. Betul. Bukannya dibayar malah, dia harus bayar. Nah, karena dia kepikiran utang ibunya, akhirnya dia memaksakan, ya udahlah, oke lah gitu ya. Gue jalanin deh main film-film Sure ini, tapi dengan terpaksa, bro. Betul. Kasian ya? Kasian sih. Kasian banget. Nah, akhirnya nih setelah dia memerankan banyak film-film Sure ini, dia mulai terkenal nih ya. Ya, mulai terkenal. Ya, gue sih nggak sebutin nih filmnya apa aja, judulnya nanti pada nyari. Kita kasih lihat listnya aja langsung ya. Akhirnya nih di tahun 94 nih dia dapat kesempatan, bro, main di film yang lebih komersial lah. Jadi bukan film semi lagi ya? Bukan film-film yang kelas 3 lah. Kan istilahnya film-film gitu bukan yang kualitasnya bagus-bagus amat gitu kan. Nah, dia dapat kesempatan memerankan tokoh bernama Emily di film Ling Lichi di mana si Stephen Chow ini jadi peran utamanya. Responnya sih memang cukup baik ya. Jadi dia juga berharap di peran film yang baru ini tuh supaya image tentang dia cewek-cewek sexy girl ini tuh agak berubah gitu ya. Dia berharap dia bisa punya ganti image gitu ya. Jadi kayak yang lebih positif ya, bagus gitu ya. Punya peran yang lebih oke lah. Tapi ternyata sayangnya kesan dia pemain film Sure-nya nggak hilang, bro. Nggak hilang. Jadi dia tetap dianggapnya lu mah emang cocoknya main film Sure. Film bom seks gitu ya. Iya. Jadi kurang berhasil. Akhirnya dia cuma dapat jadi peran-peran pembantu terus nih, bro. Jadi dia karir di sini dia kurang berhasil ya. Dan dia nggak pernah dapat peran utama. Iya. Nah, ditambah lagi tuh dia sempat sakit. Dia sempat sakit, akhirnya harus sempat vakum selama 6 bulan. Namun dia ketika comeback, aktingnya juga masih gitu-gitu aja lah. Perannya bukan yang peran bagus lah. Nah itu kita cerita tentang karir dia karir berfilmnya lah ya. Berfilmnya. Sekilas mengenai karir berfilmnya. Nah kita juga mau bahas tentang percintaannya dia nih. Nah ini percintaannya juga seru juga nih, bro. Seru juga ya. Ini roller coaster banget. Roller coaster ya. Kasian sih kalau gue bilang ya. Sedih juga mungkin karena backgroundnya dia ini ya. Jadi dia tuh sempet menjalin hubungan dengan beberapa cowok. Artis juga ya? Artis juga. Salah satunya si Mo Sao Chung. Oh itu aktor ganteng sih. Aktor ganteng ya. Namun kandas di tengah jalan, bro. Karena si Mo Sao Chung-nya selingkuh. Emang ini ganteng ya, udah lah ya. Tapi si Pauline juga sebenarnya cantik banget. Cantik juga kan? sih. Nah, lanjut dari situ, dia itu menjalin hubungan lagi, bro. Dengan satu cowok, dia itu pengusaha, pebisnis kaya dari Taiwan. Dan usianya beda 33 tahun. Yoi, namanya Huang Renchong. Oke. Dia dikenal sebagai, si cowok jelek lah. Gitu. Memang kalau lihat dari, Beast, nah itu
Itu yang cocok tuh. Kata-kata itu tuh. Kata-kata itu cocok banget tuh. Nah, tapi tajir. Nah, duit, usaha kan. Saking dia pengen mendapatkan apa ya namanya hatinya si Pauline, apa aja dikasih bro. Dimanjain banget. Dimanjain banget. Apa aja diturutin gitu. Kasih ini, kasih itu. Pokoknya pakai duit ya gitu ya. Demi si Pauline ini biar mau sama dia. Oke. Karena si Pauline ini sempet kayak awalnya apa sih ini gitu. Iya. Tapi lama-lama dia lihat perhatiannya si Pauline ini kan. Dia lihat ini ada sosok kekasih yang kebapaan. Yang dia tidak dapatkan dari dia masih kecil kan. Ya umurnya kan memang beda jauh 37 tahun kan. Makanya dia jadi akhirnya terbuai juga sama Rencong jatuh ini. juga ya. Jatuh hati juga nih. Jatuh hati dan jatuh cinta. Nah, si Rencong ini memang dikenal ya, dia sering tampil bersama pacar-pacarnya, bro. Banyak ceweknya ternyata ya. Pacarnya banyak. Dia tuh kayak Dan Bilzeriannya yang zaman sekarang ini kita lu bahas di TikTok ya. Nah, jadi dia ini sering memamerkan mobil sportsnya. Kekayaan dia ya. Sama cewek-cewek cantik gitu pacar-pacarnya dia semua ya. Terus dia sering ngomong, gue punya banyak rumah mewah. Pokoknya glamor banget lah nih orang, walaupun dia jelek gitu kan. Ayahnya si Rencong ini bernama politikus. Politikus. Bokapnya Rencong ini ya. Namanya Huang Shaoku. Nah, dia juga politikus yang punya power lah juga ya di Taiwan. Nah, jadi si Pauline ini kisah cintanya sama si Rencong ini akhirnya berantakan juga karena si Rencong ini dia udah ngedapetin, ya kumat lagi dia cari lagi yang baru gitu kan. Jadi walaupun si Pauline ini mungkin yang paling disayang, tapi tetap dia punya pacar lainnya. Nah, si Pauline ini nggak bisa terima. Mulailah dia stres, jealous, uring-uringan. Jadi bawaannya secara psikologis tuh nggak baik lah ke dia. Betul. Akhirnya si Rencong bilang, udahlah lu ngelanjutin studi aja. Kan dia memang putus sekolah kan, karena lebih milih dunia hiburan kan waktu itu. Akhirnya dikasih duit yang banyak, disuruhlah studi lagi ke luar negeri. Akhirnya dia sempat pindah-pindah tuh ke luar negeri. Jepang, terus ke UK, Kanada. Namun karena lifestyle-nya yang udah glamor banget, dan karena ini orang stres sebenarnya bro. Pelarian, jadi duitnya nih dihambur-hamburin. Akhirnya dia kehabisan duit, balik lagi bro. Dan parahnya tuh dia juga menggunakan obat terlarang ya. Iya, karena pelarian ya. Nah, mulai nih ada hal-hal yang agak aneh nih bro. Ya, efeknya nih karena dia stres pakai obat-obat terlarang gitu kan. Nggak obat tidur yang banyak gitu kan. Nah, di bulan April di tahun 1998 waktu itu nih si Pauline lagi diwawancara oleh majalah Weekly. Nah, dia bilang kalau dia tuh dilindungin sama seorang hantu ya. Saking anehnya tiba-tiba dia tuh buka gaunnya. Buka semua? Iya, dibuka gaunnya. Nude ya? Nggak nude sih, maksudnya pokoknya dia buka. Akhirnya dia suruh para wartawan itu untuk foto dia. Akhirnya kan orang pada bingung kan, kenapa ya gitu ya? Nah, anehnya nggak berhenti sampai situ. Di bulan Mei 1998 juga, dia tuh berantem bro. Dia berantem? Berantem di bar. Di bar ya? Sampai-sampai dia itu harus dijahit 13 jahitan di rumah sakit. Nah, ini udah mulai ini deh, mulai makin kacau lah. Kacau ya. Nah, nggak lama habis itu di bulan Juni, ketika ada premier sebuah film, tiba-tiba dia tuh ngambil gunting. Ternyata guntingnya itu udah disiapin, terus dia ini ngegores tangannya dia. Pergelangan tangannya. Wah, itu bikin heboh. Itu di depan semua orang banyak kan. Dan jadi orang-orang tuh tahu, wah ada apa nih sama si Pauline gitu kan. Jadi bertanya-tanya. Ya kan itu perilaku yang sangat tidak wajar gitu kan. Dan dia pun langsung jadi headline di media-media gosip. Jadi heboh. Gitu. Karena perilakunya nih buat keributan di airport, sempet bikin keributan di toko perhiasan, di hotel, restoran, kantor polisi juga dia. Jadi dia sempet juga masuk penjara tuh bro. 10 hari itu. 10 hari gara-gara ya berkelahi lah. Nyerang security. Gitu ya. Wah udah kacau lah itu. Nah. Dia juga akhirnya melanjutkan kisah cintanya nih bro. Di tahun 2000 nih si Pauline sempat
berhubungan sama seorang pria asal Hong Kong juga. Berarti dia hubungan sama si Rencong itu juga akhirnya kandas ya? Kandas kan kayak Rencong juga ngelihat, ini kok jadi begini makin gitu. aneh ya kan, akhirnya juga si Rencong udahlah, ya kan biarin aja. Benar. Sampai akhirnya di tahun 2000 tadi yang lu bilang dia pacaran lagi nih si Pauline ya. Ada seorang cowok namanya Wu Shuiming dari Hong Kong, ya bukan orang yang terkenal lah, tapi tuh dia pacaran cuman kayak 7 hari lah gitu. 7 hari doang kandas lagi. Nah tahun 2001 nih dia ketemu lagi seorang cowok, waktu itu lagi party nih bro. Oke. Cowok ini seorang DJ ya? DJ-nya nih DJ di Taiwan ya? Di Taiwan tapi blasteran Amerik lah kayak gitu. Emang nggak bertahan lama lah hubungannya sama ini. Nah tapi dari hubungan yang sama DJ ini, si Pauline tuh hamil ternyata. Iya bro. Nah ini nih yang nggak diduga-duga tiba-tiba dia hamil. Oke. Nah media sama dunia luar bertanya-tanya kan, ayah dari si anaknya ini siapa? Siapa nih gitu kan? Karena kan kehidupannya si Pauline ini berantakan pada saat itu. Nah akhirnya temennya si Pauline sempet ngomong ke pers kalau si anaknya dari Pauline ini si DJ itu gitu. Cuman DJ itu tidak mau mengakui itu anaknya ya. Si DJ ini juga masih tanda tanya lah karena dia sempat menghilang juga kan. Nah lanjut nih bro, pada tanggal 31 Juli 2002 dia ini kondisi depresi nih bro. Tambah makin depresi ya. Depresi, dia baru melahirkan, terus dia anaknya itu baru umur 1 bulan. Si Pauline loncat dari apartemennya lantai 24 di Shanghai. Dia mengakhiri hidupnya. Berarti dia mengakhiri hidupnya ya? Karena saking nggak tahannya ya depresinya ya? Plus juga dia depresi karena setelah melahirkan. Jadi memang ditambah lagi dengan beban hidupnya dari yang sebelum-sebelumnya. Plus depresi setelah melahirkan. Dan waktu itu dia umurnya tuh 29 tahun ya? Masih muda banget. Nah menurut cerita dari salah satu pengasuhnya yang kerja buat si Pauline ini, Pauline tuh sempat nelpon Rencong. Oh Rencong tadi ya itu ya. Sebelum dia melakukan mengakhiri hidup itu. Sempet tapi si Rencongnya udahlah. Udah gubris ya. Cuekin aja gitu kan. Oke. Jadi makanya dia tambah nekat kali di situ ya. Nah itu salah satu pemicunya juga. Nah dia itu meninggalkan sebuah surat bro. Oke. Dia nyuruh ibunya itu untuk membantu si anak ini cari ayah kandungnya. Oke. Dan dia juga ngomong di surat itu bahwa hidupnya itu sebenarnya udah berakhir ketika ia usianya baru 15 tahun. Waktu dimasukin sama ibunya ke dunia modeling itu ya. Modelingnya juga kan bukan modeling yang Iya. baik-baik kan. Modelingnya juga modeling yang nggak pantas lah. Iya. Gitu. Nah, ternyata dia memang dari usia 15 tahun itu udah ngerasa hidup dia udah hancur gitu ya. Udah kecewa kan. Nah, ternyata nggak lama setelah si Pauline ini berpulang, si Rencong ini juga berpulang bro 2 tahun kemudian. Oke. Sakit, komplikasi diabetes. Dan parahnya lagi, ini orang ngutang sampai 3 triliun. Oh ternyata yang disebut pengusaha banyak uang juga ternyata waktu dia meninggal ninggalin utang 3 triliun rupiah ya? Jangan-jangan nggak punya asuransi bro. Ya. Ngenes banget ya guys ya? Iya, ngenes. Walaupun dia ceritanya tuh tajir, kaya, foya-foya, glamor, pacarnya banyak, istrinya banyak. Ternyata pas berpulang malah ninggalin utang. Nah sekarang kondisi si anaknya gimana nih bro? Nah cerita tentang anaknya nih. Jadi si anaknya ini itu kan sempat hilang dari... Oh anaknya cowok ya kita kasih tahu. Hilang dari peredaran lah ceritanya. Anaknya Pauline nih cowok ya. Tiba-tiba ketika dia umurnya udah sekitar 4 tahunan, di 2006 itu ada berita kalau si anaknya ini dirawat oleh salah satu agen artis-artis besar di Hong Kong. Dirawat ya, diadopsi jadi Ada yang mengadopsi ternyata. Dia itu bernama Q Lee Kwan. Yang adopsinya ya. Ya, nah dia itu kalau lu tahu Fei Wong, nah itu agennya si Fei Wong. Nah, anaknya ini namanya Huang Yi. Nah, dia memang awalnya tuh sempat sakit-sakitan, bro. Waktu kecilnya. Jadi dirawat, diobatin. Akhirnya nih cuman bedanya dia dapat kasih sayang ya kasih sayang dari yang adopsi ini kan. Nah, belum lama ini nih sempat diunggah nih
di sosmednya di sana ya. Jadi si anak ini udah umur 20-an, Bro. Oh, sekarang udah umur 20 ya. Jadi si anaknya ini kalau secara fisiknya ya mirip sama si Pauline. Tinggi, ganteng gitu kan. Jadi dia ada bahan juga buat jadi selebriti ya. Si anak ini ada kelihatan di sosmed itu dia jago basket, pemain basket, dan dia juga punya cita-cita katanya pengen jadi seorang aktor juga. Cuman di sini ya beruntung ya anaknya tuh. Dia beruntung. Dapat orang tua asuhnya yang baik, dapat kasih sayang yang luar biasa. Jadi disayang banget sama si Chiu Li Quan ini. Chiu Li Quan ini dia nggak punya suami. Memang dia single. Tapi dia rawat si Huang Yi ini dengan sangat baik. Bro. Dengan sangat baik ya. Memang kontras banget hidupan si Pauline dengan anaknya ini. Iya. Jadi ya puji Tuhan lah si anaknya ini dapat kehidupan yang jauh lebih baik daripada ibunya. Betul. Nah di tahun 2002 bro, kita lanjut nih. Di tahun yang sama ketika Pauline berpulang, ternyata dibikin film kisah mengenai hidupnya. Hidupnya Pauline ya? Hidupnya Pauline. Tentang karirnya kayak gitu-gitu. Yang bintang itu namanya Crystal Sun. Ternyata dia juga basicnya seorang aktris film syur. Crystal ini ya? Crystal Sun ini. Dan ngenesnya bro, dia mengakhiri hidupnya juga dengan cara tidak baik bro. Crystal ini ya, yang memerankan tokoh Pauline ini ya? Jadi, waduh, ironis ya. Ironis banget. Padahal fisiknya juga mirip sama si Pauline ini. Fisiknya makanya mirip, dia dijadiin peran utama di film ini. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu tuh bro. Gimana menurut lu bro? Sedih ya? Sedih. Padahal seorang wanita yang cantik banget gitu kan sebenarnya. Mungkin dari kecilnya dia punya potensi yang bagus, malah disalahgunakan oleh ibunya. Mungkin gitu. pelajaran yang bisa kita dapat dari sini ya kita sebagai orang tua harus bisa memberikan kasih sayang yang lebih lah ya kepada anak ya. Karena ya di sini yang gue tangkap dari ceritanya kehidupan Pauline ini, ya kenapa dia bisa seperti ini ya? Awalnya karena dia tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian yang lebih dari orang tuanya. Iya, dan orang tuanya juga menyalahgunakan si anak ya. Betul. Harusnya dia mendidik ke arah yang benar gitu kan. Ternyata kehidupan orang tuanya yang tidak baik ini berdampak tidak baik juga sih anak. Betul sih. Intinya mah orang tuanya kurang bertanggung jawab lah pada si anak. Jangan sampai kita kayak gitu ya bro ya. Jangan sampai. Nah guys, kalau kalian suka sama cerita ini, kalian boleh komen, kasih masukan juga. Nah, kasih like-nya juga ya. Kasih like-nya, subscribe juga. Kalau kalian punya ide cerita lain atau tentang siapa nih, boleh deh. Komen ya. Tentuin di komen ya. Kalau misalkan emang kita rasa cocok, kita bawain. Siap. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.